Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-25. Istri baru dan malam pertama nikmat. Rumah dalam keadaan sepi. Tidak ada Leli, tidak ada anaknya. Talib kini sendirian dengan kenyataan dirinya tertular HIV. Dia pun langsung menyimpulkan ini pasti dari Azizah. Setiap perempuan yang digarapnya dari Wina pasti sudah dicek kesehatannya. Talib kebobolan. Azizah bisa lolos karena tidak dalam pengawasan Wina. Apakah ada orang di balik ini yang menyuruh Azizah? Nama-nama orang yang pernah menjadi musuhnya pun berputar-putar di dalam otaknya. Dia cari satu persatu nama hingga akhirnya terbesit satu nama. Arif, mantan suami Jannah. Tidak mungkin, pikir Talib. Kemungkinannya kecil kalau Arif memang yang merencanakan ini semua. Terlebih lagi bagaimana Arif bisa kenal Azizah? Bisa jadi. Itu bisa saja terjadi, kata Talib dalam hati. Itu bukan hal yang mustahil. Arif berusaha membalaskan dendamnya dengan cara ini. Pertanyaannya adalah bagaimana Arif bisa mengenal Azizah. Talib mengambil kemungkinan terburuk ini, sebab dia sama sekali tidak pernah memantau gerak-gerik mantan suami Jannah itu. Dengan cepat diraih ponselnya lalu menelpon Wina. Halo, Win, sapa Talib. Ada apa? Sudah kamu tanyain apa perempuan itu? Tanya Wina di telepon. Ini kayaknya kerjaan mantan suaminya Jannah. Aku tidak tahu mengapa tapi feelingku kuat. Dia pasti ingin balas dendam kepadaku, jawab Talib. Oh, bagus. Sikat aja dia, kata Wina, itu bukan urusanku. Tapi aku butuh bantuanmu. Oke. Tapi ini untuk yang terakhir, setelah ini kau sendirian. Hutangmu sudah lunas, kata Wina. Serius, tanya Talib, kenapa tiba-tiba? Itu urusanku. Yang jelas aku sekarang punya mainan baru, kata Wina. Maksud kamu? Obviously. Kamu kena virus. Aku tidak mau nikmat sama orang yang kena virus. Enak saja, ujar Wina. Talib tak bisa membantahnya. Benar apa kata Wina? Talib tahu suatu hari hal ini akan terjadi. Di satu pihak dia bersyukur bisa lepas dari bayang-bayang PL itu, di satu pihak dia merasa direndahkan. Tidak apa-apa. Daripada tidak memenuhi keinginannya, lalu keluarganya celaka. Memang untuk bisa lepas dari jerat perempuan itu hanya ada dua caranya. Wina mati atau dia yang mati. Namun, Tuhan berkata lain dengan memberinya penyakit yang membuat Wina jijik. Tubuh Talib mencari kursi setelah itu dia duduk. Ruang tamunya yang luas pun menjadi sempit. Perasaannya sedang kacau, pikirannya seperti dihantam palu besar, sehingga dia tak bisa lagi berpikir jernih. Namun, yang pasti bibirnya komat-kamit mengucapkan kata-kata, Alhamdulillah, berulang kali. Ada alasan kenapa Talib selama ini takluk kepada Wina. Dia tak mau menyakiti orang tuanya. Orang tuanya seorang kiai yang disegani, kalau sampai tersiar kabar yang aneh-aneh tentang dirinya. Semuanya akan menyakiti orang tuanya. Memang benar dia adalah hasil dari dosa orang tuanya, tetapi bukan berarti ayahnya tidak menyayanginya. Talib tahu setiap bulan Kiai Lutfi menjenguknya di panti asuhan adalah karena menyayanginya. Awalnya dia tidak tahu alasan tersebut sampai akhirnya Kiai Lutfi menceritakan semua. Sekarang, dia ingin membalas jasa orang tuanya. Dia juga ingin mendapatkan cintanya kembali dan tentu saja kalau ini semua perbuatan Arif, dia akan menenggelamkan Arif ke dalam bumi. Sebulan yang lalu sebelum Talib mengetahui tentang tertularnya dia. Arif dan Lista. Sebagaimana yang diketahui keduanya sama-sama menyukai walaupun Lista bingung untuk mengutarakannya. Berada di dekat Arif saja sudah merasa nyaman. Namun, kejutan dia terima pada siang hari saat makan siang. Pak Arif, saya jadi nggak enak loh, ucap Lista saat menerima sebuah kado dari Arif. Arif mengajaknya makan di sebuah rumah makan kecil yang tak jauh dari kantor. Kado itu kecil, Lista menebak isinya ponsel, ya karena ukurannya sebesar itu. Apa ini isinya? Tanya Lista, tapi perasaan ulang tahun saya masih lama deh. Sudah, buka saja, ucap Arif.
Lista yang menghentikan makannya pun segera membuka bingkisan tersebut. Dan setelah kertas kado dibuka memang benar. Ada kardus ponsel, tetapi ada yang aneh dengan kardus tersebut. Tidak terlalu berat untuk ukuran ponsel. Ponsel? Tanya Lista. Arif tidak menjawab dan masih melihat ekspresi yang terpancar dari wajah Lista. Perlahan-lahan Lista membuka kardusnya. Dia pun terkejut, sebab apa yang ada di dalam kardus tersebut di luar dugaan. Lista melihat sebuah cincin emas dengan batu berlian yang cukup indah. Wajahnya terperangah, bibirnya ternganga seakan-akan tak percaya. Untuk sejenak dia blank. Bingung. Heran. Pepak, ini kan? Lista, kau mau jadi istriku? Tanya Arif. Lelaki itu kemudian berdiri dari tempat duduknya, pindah berdiri di samping Lista. Dalam bayangan Lista saat itu ada tank masuk ke dalam restoran menghancurkan tembok restoran sehingga membuat para pengunjungnya kocar-kacor, lalu moncong meriamnya menghadap ke arah mereka. Dan dalam hitungan detik keluar Pokemon-Pokemon lucu dari meriam itu. Jantung Lista nyaris copot. Dia tak percaya. Mimpi apa dia semalam sampai tiba-tiba orang yang selama ini dia idam-idamkan melamarnya? Ini bukan soal mau atau tidak. Ini soal bagaimana menjawabnya, sebab bibir Lista seperti tertahan untuk berkata-kata. Syarafnya seperti terhenti begitu saja. Aku anggap itu iya, ucap Arif. Pak Arif serius, akhirnya Lista bisa berbicara. Kamu nggak mau? Tanya Arif. Mau. Mau, ucap Lista dengan segera dia berdiri memeluk atasannya. Begitulah. Hari itu adalah hari bahagia bagi Lista. Dilamar orang yang dia cintai. Perasaan yang selama ini dipendam pun akhirnya terbayarkan. Selepas itu tentu saja Arif dan Lista izin untuk pergi menemui orang tua Lista. Arif yang sudah kenal dengan kedua orang tua Lista tentunya tidak butuh waktu lama untuk dilancarkannya urusan lamaran. Kedua orang tua Lista setuju. Mereka pun sudah tahu latar belakang Arif sebagai seorang duda beranak satu. Punya usaha sendiri, terlihat baik dan tampan. Padahal, dulu Lista menganggap Arif dan Jannah adalah pasangan serasi. Kedua orang ini lebih seperti couple goals. Sayangnya semuanya berubah begitu cepat. Secepat lamarannya dan secepat itu pula acara pernikahan dan ijab kabul digelar. Hanya butuh waktu 2 minggu untuk mereka melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu dihadiri keluarga dari Lista, dari pihak Arif tidak ada. Memang terkesan aneh, tetapi Arif menjelaskan kalau bapaknya tidak bisa hadir. Berita tentang pernikahan Arif tidak banyak yang tahu kecuali orang-orang yang ada di kantornya. Jannah maupun Talib sama sekali tidak diberitahu. Dua orang yang tahu lainnya adalah Azizah dan Leli. Mereka harus diberitahu, pikir Arif. Azizah diberitahu saat sedang berada di atas tubuh Talib meliuk-liuk memberikan hasrat nikmat kepada ustadz tersebut. Dia melakukan itu sambil melihat pesan masuk. Azizah tersenyum saja. Leli berbeda, perasaannya sangat sedih dan menangis. Capek. Itulah yang dirasakan oleh Arif. Setelah acara pesta kecil-kecilan atau yang biasa dikenal Walimatul Urusi, Arif pun menghabiskan waktu untuk membantu keluarga Lista membereskan peralatan pesta, catering dan terakhir menemani keluarga Lista ngobrol sampai larut. Setelah itu Arif pun masuk ke dalam kamar. Sebenarnya mau-mau saja Arif malam itu menyentuh Lista yang sudah sah menjadi istrinya. Namun, yang terjadi adalah Arif melewati malam itu dengan tidur. Energinya sudah dihabiskan mengurus pernikahan. Lista juga tak keberatan, karena dia tahu Arif yang lebih banyak gerak dan mengurus semuanya. Tengah malam, Lista terbangun. Sudah 2 malam ini mereka tidur bersama. Kali ini Lista terkejut, karena tak mendapati suaminya di sisinya. Dia mengamati ruangan kamar dan mendapati Arif sedang berada di jendela termenung menatap langit malam. Perlahan-lahan, Lista beranjak dari tidurnya, lalu menghampiri sang suami. Ada apa, Mas? Tanya Lista. Arif menoleh kepadanya. Sejurus kemudian tangan Lista masuk ke pinggang dan memeluk Arif dari belakang. Rasanya nyaman kalau memeluk seseorang yang dicintainya. Kedua tangan Arif memeluk tangan Lista. Gak apa-apa. Cuma ingin melihat langit aja, kata Arif. Aku biasanya kalau terbangun di malam hari menghabiskan waktuku melihat langit,
kadang sampai pagi. Melihat langit bergerak di malam hari, terutama bintang-bintang membuatku terkagum-kagum akan ciptaan Sang Kuasa. Lista melepaskan pelukannya, kemudian berdiri di sebelah suaminya. Memang, malam itu langit dipenuhi bintang, tanpa rembulan. Di tempat ini, bintang terlihat jelas, karena tidak banyak cahaya. Rumah Lista ada di pinggiran kota, jauh dari gemerlapnya lampu-lampu jalanan, sehingga pemandangan malam seperti ini sangat wajar terjadi. Iya, bintangnya banyak, kata Lista. Kalau di kota, nggak akan bisa melihat bintang-bintang seperti ini, kata Arif. Iya ya, Mas. Tapi aku nggak khawatir kalau misalnya bintang-bintang itu hilang, karena satu bintang ada di sampingku. Senyuman manis tersungging di bibir Lista. Walaupun gombalan receh, tetapi Lista menyukainya. Arif lalu memeluk Lista. Lista membalas pelukannya. Aku rasanya bahagia sekali, seolah-olah mimpi menjadi kenyataan, ucap Lista. Mimpimu? Lista mengangguk. Dari dulu aku sudah naksir ama Mas. Bermimpi bisa dipeluk Mas seperti ini. Bermimpi bisa berdua di kamar seperti ini. Arif kemudian merenggangkan pelukannya, dia menaikkan dagu Lista sambil bertanya, kalau ini? Sebuah kecupan mendarat di bibir Lista. Jantung Lista berdebar-debar. Ini adalah ciuman pertamanya. Dia bingung harus bagaimana. Bibir lelaki yang ada di hadapannya ini lembut, mengecupnya dengan penuh perasaan. Seusai kecupan itu Lista mengangguk memberikan jawaban kepada Arif. 2 malam Lista tidak disentuh, bukan berarti Arif tidak mau, tetapi memang keadaan yang super sibuk. Apakah malam ini Arif akan melakukannya? Lista malam itu memakai baju tidur tipis tanpa daleman. Walaupun kamar cahaya lampunya remang-remang, tak bisa menyembunyikan lekuk tubuh gadis ini. Arif mengusap leher istrinya, kemudian memberikan kecupan. Akhirnya, insting Lista pun membalasnya dengan pagutan-pagutan. Kedua tangan gadis ini mengusap dada suaminya, menaikkan kaos yang dipakai. Arif tak tinggal diam, dia bantu Lista melepaskannya, setelah itu baju tidur Lista pun diturunkan, sehingga perempuan yang ada di hadapannya ini sudah polos. Tubuh gadis ini sangatlah ideal. Dadanya belum pernah terjamah oleh siapapun. Tubuhnya seksi, kulitnya cerah, wajahnya cantik. Lista tersenyum kepadanya. Kamu tahu, sudah sejak kemarin aku menunggu ini, ucap Arif. Tahu apa yang diinginkan suaminya, Lista berjalan berlenggak-lenggok menuju tempat tidur. Dia pun berbaring di sana sambil memejamkan mata. Arif menghampiri istrinya. Tempat tidur itu sedikit berdecit saat tubuhnya naik dan berada di atas tubuh istrinya. Lista memejamkan mata bukan karena tak mau melihat Arif, tetapi malu. Aku malu, Mas, jangan pandangi aku terus, ucap Lista. Seolah-olah Lista mengerti kalau sedari tadi Arif terus memandanginya. Jari telunjuk Arif mulai bergerilya menelusuri keindahan itu. Ah! Maas, geli, lenguhnya. Dia sangat menikmati momen itu. Ia ingin melampiaskan semua perasaan cintanya kepada Lista. Arif menjelajah dan berpetualang dengan syahdunya, tak ingin ada satupun tempat yang ia lewati. Wangi sekali, semerbak petamanan yang dipenuhi wangi bunga. Lista sepertinya sudah mempersiapkan semuanya untuk malam ini, menambah hasrat Arif makin bergelora. Maas, dia malu sekali saat kepala Arif sudah ada di titik 0 kilometernya jannah. Tak pernah terbayangkan sebelumnya pria ini sekarang menjadi miliknya. Cita-cita Lista agar tidak ada yang menyentuh 0 kilometernya selain suaminya sekarang terkabul. Dia sudah persiapkan bahkan sudah merawatnya dengan baik. Tubuh Lista menggeliat nikmat. Kepalanya menoleh kiri dan kanan dan kedua tangannya mulai meremas-remas rambut suaminya. Mas. Arif terus menjalankan tugasnya, ia memberikan yang terbaik untuk istrinya. Pengalamannya membawa Lista ke pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lista memekik di keheningan malam. Seketika itu Arif menghentikan aksinya. Lista bergetar sambil mendorong ke depan. Akhirnya sampai di puncak pertama seumur hidup Lista. Napas perempuan itu terengah-engah. Baru kali ini dia merasakan kenikmatan berada di puncak seperti ini. Pria beranak satu ini tak ingin berlama-lama. Dia hanya ingin malam ini spesial bagi Lista.
Butuh waktu beberapa saat untuk Lista bisa kembali ke kesadarannya. Dia menarik napas dalam-dalam saat menyadari sebuah barang sudah bermain perosotan di titik 0 kilometernya. Arif sudah ada di posisinya siap membuka jalan untuk pendakian menuju puncak kenikmatan yang sesungguhnya. Dia bisa melihat jelas perjalanan yang akan ditempuh bersama istrinya. "Kamu siap?" tanya Arif. Lista membuka matanya. Dia mendunduk sejenak untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. Besar. Itu kata-kata yang terbesit di benaknya. Lista berdebar-debar. Namun, sebagai istri yang baik dia memang sudah mempersiapkan hari ini. "Lakukan saja, Mas," jawabnya. Arif mulai maju untuk membuka jalan, sedikit demi sedikit masuk. Lista merasa ada yang mengganjal. Dia mencengkeram kuat-kuat tangan Arif. "Rileks, jangan tegang," bisik Arif. Arif tahu kalau Lista tegang maka petualangan ini tidak akan nikmat. Dia pun menurunkan tubuhnya untuk memeluk Lista memberikan rasa nyaman, lalu tanpa diduga Arif tiba-tiba mendorong untuk membuka segel pintu perjalanan. Blees. Bersambung.